Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Ketemu lagi ya di channel Hermanto Sardan. Kali ini saya akan bahas potensi cuan right issue jumbo. Jadi akan ada pembahasan right issue. Ini banyak sekali yang diminta teman-teman ya. Banyak sekali dari teman-teman ini yang pengen tahu right issue seperti apa. Karena mayoritas memang rata-rata ini pemula ya. Belum pernah mengikuti right issue, belum pernah ikut right issue. Eh, ini saya bahas. Nah, ada beberapa juga pertanyaan yang merespon dari video saya ya beberapa eh, waktu yang lalu. Sebenarnya itu awal-awal channel baru saya bikin, saya ada sampaikan bahwa ada RI yang menarik waktu itu, RI yang XL beberapa tahun yang lalu cuan besar. Nah, saya baru menemukan RI yang mirip-mirip XL itu kali ini. Nah, kali ini menurut saya RI ini mirip-mirip RI XL. Jadi ada peluang yang multi bagger banget, tapi gini, RI-nya mirip tapi belum tentu kesempatan seperti SL itu datang, belum tentu kesempatannya ada. Tapi jenis RI-nya mirip. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, sebelum itu berlanjut ya. Disclaimer dulu, bursa saham ini instrumen investasi dengan risiko kerugian yang tinggi. Jadi teman-teman pelajari benar-benar analisa lagi. Jadi video ini sebenarnya tidak ada apa rekomendasi jual atau beli ya. Saya hanya share, nanti jual beli terserah, silakan teman-teman, mau beli silakan, mau jual mau apa namanya, mau nggak beli mau beli terserah teman-teman. Dapatkan ilmunya yang pasti ya. Tentu di apa namanya, jejak digital juga sudah membuktikan. Saya banyak share video yang harusnya bisa memberikan banyak ilmu yang tidak bisa dapatkan di tempat lain ya. Seperti video yang terakhir juga ya, video yang terakhir ini saya kasih link ya, di atas ini saya kasih link. Ini videonya SL ya, nanti dilihat. Kemudian juga saya kasih link juga video terakhir itu video PRDA ya, PRDA. Hanya selang beberapa hari setelah saya bahas sahamnya naik terus sampai hari ini nonstop ya. Sudah hampir 1 kali bagger, dan itu PRDA which is yang sahamnya tuh di atas 5.000, yang dibilang saham sultan itu pun naik terus. So, buat teman-teman yang mau belajar juga ya, buat teman-teman yang mau belajar juga yang punya Telegram ya, yang punya Telegram bisa join ke channel saya namanya Demokrasi Saham Channel ya. Ada Demokrasi Saham Channel di sini, ada grupnya juga. Teman-teman kalau mau join ke sini cukup diketik aja dari apa namanya dari Demokrasi Saham Channel. Teman-teman tinggal ketik Demokrasi Saham Channel seperti ini. Nah, nanti ini tinggal diklik, ini sudah ngelink ke sini ya. Nah, atau ada grupnya juga ya, atau ada grupnya juga. Kalau ada grupnya tuh teman-teman tinggal ketik aja Demokrasi Saham Group. Itu grup diskusi ya. Seperti ini. Nah, ini grup diskusinya ya. Ini grup diskusinya, teman-teman bisa join ke sini. Sini juga banyak sekali saya share ya, saya share contoh saya juga bahas BBHI ini ya. BBHI sudah kita bahas dari bawah sekali. Ya, bawah sekali ini sejak Januari malah ya, sejak Januari. Entah waktu itu harganya berapa, saya lupa, sekitar 400-an ya, BBHI Bina itu ya. Sudah multi bagger sekali, banyak sekali ya. Kita juga bahas LPPF, ada bahas Bank Nobu, apa namanya, bagaimana pengaruh investasi LPPF di Bank Nobu misal gitu ya. Dan ada banyak lagi ya, seperti Prim ini juga kemarin kita bahas ya. Prim ini emiten rumah sakit yang under value, kita sampaikan di sini. Per hari ini sudah arah banyak sekali. Jadi teman-teman silakan belajar di sini ya, silakan join ke sini untuk apa namanya. Nah, nanti setelah video right issue ini kalau teman-teman ada pertanyaan ya, teman-teman juga bisa ajukan pertanyaan itu ke sini, ke Demokrasi Saham Group, teman-teman bisa diskusi di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pastikan ada disclaimer seperti ini ya, ada risiko, teman-teman analisa lagi, putuskan sendiri. Oke. Nah, yang pertama kali sebelum kemana-mana ya, ini RI-nya apa sih ini RI-nya? Sebenarnya teman-teman sudah lihat di sini ya, ini logonya BNLI ya, logonya Bank Permata. Sebelum saya bahas lebih lanjut, pertama kali saya kasih resikonya dulu ya, pelajari dulu resikonya. Risikonya apa? Yang pasti kemarin setelah announce right issue saham BNLI naik lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Mas S, apakah sudah beli? Tentu saya sudah beli ya. Jadi selalu saya sampaikan bahwa terserah teman-teman mau beli saham ini atau enggak, itu enggak ngaruh buat saya juga, karena saham kalaupun naik ya tetap aja naik gitu loh. Teman-teman kemarin enggak beli PRDA pun sahamnya
fund-fund besar yang tahu potensi di PRDA, mereka akan beli, akan dorong ya. Kalau teman-teman nggak beli silakan. Saya cuan sendiri gitu ya. Ini BNLI tanpa saya sebut kemana-mana pun juga naik tinggi kan gitu kira-kira ya. Nah, yang paling penting adalah saya di sini share ilmunya. Itu yang sebenarnya sangat penting buat teman-teman. Nanti pas ada potensi seperti ini lagi, peluang seperti ini lagi, teman-teman bisa tangkap lebih awal kan begitu ya. Nah, akan tetapi karena menurut saya ini peluangnya masih on karena cum date-nya belum ya, tetap saya sampaikan, saya share di sini. Oke, kembali lagi ke risikonya ya. Sudah naik tinggi, resikonya apa? Resikonya ini sudah naik tinggi. Kan ini teman-teman ini kan, wah sahamnya sudah naik tinggi, sahamnya sudah naik tinggi. Ya, contoh SAMI itu ya, SAMI saya sebut dari bawah arah sekali sudah naik tinggi gundulmu baru naik 100 ke 130, sekarang berapa? 500, 600, 700. Gitu, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang teman-teman wah sahamnya sudah naik tinggi. Makanya dari banyak komentar seperti itulah ini saya sampaikan di awal. Risikonya apa? Nah, sahamnya sudah naik tinggi ya. Kalau saya justru kalau saham yang di bawah-bawah begini saya nggak menarik. Waktu itu karena ini sudah mulai naik saya baru tertarik. Ngapain beli saham yang turun begini tanpa ada katalis ya? Karena komplit itulah makanya saya beli. Di sini terlihat sebenarnya ya, ini waktu mau diakuisisi oleh Bank Bangkok itu sempat naik, sempat koreksi lalu naik lagi, ini sempat naik lagi. Ini sebenarnya triple top ya. Bukan double top lagi, ini triple top. Kalau triple top ini bisa jebol nih ya, ini kan mirip-mirip nih ya. Levelnya di 3170 ini kalau bisa close di atas ini sebenarnya dia bisa dikatakan BNLI sudah break ATH ya, all time high. Saham-saham yang break ATH itu, teman-teman silahkan tanya teman-teman yang biasa technical ya. Bahkan mereka sudah tidak ada resisten Mas Es. Kalau break ATH itu batasnya istilahnya teman-teman teknik itu langit. Kalau dia katalisnya bagus ya dia akan naik terus. Kira-kira seperti itu. Resikonya apa ya? Resikonya ini aja nih, karena sudah naik tinggi maka ada ketakutan teman-teman turun. Gitu ya. Nah ini pelajari resikonya. Kalau nggak minat tinggalkan ya. Kalau mau ambil ilmunya silahkan lanjutkan materi ini. Ya. Ya, ini sudah ya, saya sampaikan lagi, pelajari dulu resikonya. Nah, ini saya sampaikan lagi ya. Video ini panduan buat cari cuan dari RI. Sekali lagi, video ini panduan mencari cuan dari RI ya. Dari RI. Saya tidak membahas investasi pada Bank Permata. Oke, frame-nya itu biar jelas ya, frame-nya itu biar jelas. Saya sampaikan spesifik di sini adalah kita manfaatkan momentum right issue. Ini ada aksi korporasi. Saya biasa mendapatkan cuan yang lumayan dari sini berkali-kali saya ya, dari SAMI kemarin juga cuan gede, dari BEX juga, dari BRMS juga waktu hari terakhir dan banyak sekali. Makanya di sini saya share lagi agar diperhatikan dengan baik bahwa RI atau right issue itu cukup rumit khususnya buat pemula. Jadi RI itu cukup rumit. Saya sampai saat ini masih banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar itu pertanyaan yang basic banget tentang RI pun banyak yang belum tahu. So, jadi teman-teman pelajari benar-benar apa itu RI ya. Karena memang cukup rumit bagi para pemula. Ya. Yang kedua, pastikan sekuritas rekan-rekan mendukung transaksi HMETD. HMETD itu R-nya. Jadi misal kalau saham BNLI berarti tulisan BNLI strip R. Ya. Pastikan itu didukung. Ya, pastikan itu didukung. Karena kalau nggak didukung, nanti teman-teman akan terjebak. Mas saya nggak bisa jual, nggak bisa beli ya. Seperti kejadian waktu RI ACST. Ternyata ada beberapa sekuritas yang tidak mendukung jual beli ACST R mungkin. Nah itu menjadi kerugian tersendiri ya. Pastikan teman-teman. Jadi dua hal ini penting ya. Ini dipastikan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih Mas Yes harus BNLI? Ya, kenapa harus BNLI? Simple sebenarnya jawaban saya, ya karena BNLI ada RI dan saya mau bahas RI. Kalau BNLI nggak ada RI ya saya nggak akan bahas gitu loh, ya. Ya, as simple as that. Waktu itu pun BEX pun karena ada RI saya bahas. Ya, BRMS saya lupa, BRMS kayaknya internal saya bahas RI-nya ya. Dan teman-teman internal saya semuanya mayoritas mereka tebus RI di harga 70 dan kemarin sudah naik di atas 120 ya, sempat koreksi karena ada pengumuman RI lagi. Oke, jadi jawaban simpelnya ya kenapa BNLI? Karena BNLI ada right issue dan right issue-nya menurut saya jumbo. Ya right issue 10,96 triliun yang benar-benar ada duit cash-nya, jadi ada setoran cash
dari Bank Bangkok kepada BNLI gitu loh. Jadi bener-bener ini ada duit cashnya. Mungkin dulu ada RI-nya Bumi, tapi RI Bumi itu nggak ada duitnya men, itu hanya tuker-tukeran kertas saja tuh ya. Ada saham yang dicetak senilai triliun, itu kan kertas ya. Kemudian ada utang utang atau bond yang di-swap menjadi. Jadi itu tuker-tukeran kertas saja, nggak ada duitnya sebenarnya. Tapi kalau ini Bank Permata benar-benar ada duitnya 10 triliun. Ini right issue jumbo, salah satu yang right issue yang terbesar sebenarnya di Bursa Efek. Inilah yang membuat saya, wah menarik nih right issue-nya BNLI. Oke, saya lanjutkan ya. Tambahan sebenarnya kenapa harus BNLI? Oke. Bank Bangkok cabang Indonesia resmi bergabung dengan Bank Permata. Pertama tentu right issue di BNLI kita juga perlu melihat BNLI itu siapa, BNLI itu bank apa, ada prospeknya enggak, bank butut apa enggak, perusahaan enggak jelas apa enggak, kan gitu kira-kira ya. At least nih misal ada yang ikut RI tapi nah ini kan teman-teman ini kan greedy, kalau enggak greedy enggak pernah belajar dari pengalaman. Saya nggak tahu ya mau saya bilang bodoh nanti kok saya ngucapnya nggak sopan terus gitu kan. Sering sekali udah dikasih tahu dari bawah beli udah pernah cuan. Tahu-tahu datang saya nyangkut. Saya belum sempat jual, saya beli lagi harga atas, saya nggak sempat jual, nyangkut. Sudah dikasih tahu SL level sekian nggak jual. Saya nggak jual karena saya pengen naik lagi, nyangkut. Jadi banyak sekali gitu. Banyak sekali kelemahan-kelemahan teman-teman kita trader ini yang somehow kita kesel juga kadang-kadang, lu bego banget sih gitu kan. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Mengantisipasi kebegoan-kebegoan yang mungkin muncul, paling enggak yang dibeli pun, kalau ikut RI yang dibeli pun bukan perusahaan abal-abal. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa harus BNLI? Ternyata ada Bank Bangkok, setelah Bank Bangkok itu akuisisi Bank Permata, ada Bank Bangkok cabang Indonesia itu diintegrasi, digabungkan. Alhasil apa? Alhasil tentu size bisnisnya BNI lebih besar. Walaupun Bank Bangkok Indonesia juga belum besar ya, tapi at least memang mereka sudah menjadi satu, sudah integrasi. Bahkan ada laba ditahan dari Bank Bangkok digabung, ada modalnya Bank Bangkok Indonesia juga digabung. Itu menandakan bahwa ini bank menuju bank yang tentu akan dibesarkan oleh pengendalinya, gitu ya. Kenapa harus BNLI? Bank Bangkok Progress its Digital Roadmap. Nah, karena sekarang musimnya digital ya, tentu ini tidak aji mumpung. Ini juga ada newsnya, ada beritanya. Walaupun beritanya ini Bank Bangkok yang ada di Thailand, yang ada di Bangkok sana, tapi kan simply ya. Bank Bangkok internasional itu, Bank Bangkok Group ya, Bank Bangkok Holdingnya sana lah ya, Indonya sana, punya BNRI 98%. Sekali lagi 98%. Itu kan Bank Bangkok, Bank Permata atau BNRI sudah punya Bank Bangkok full. Lah kalau Bank Bangkok yang di grup sana, yang di head sana, lagi progresses its digital roadmap, mosok ya Bank Bangkok yang di sini dibiarkan? Kan nggak mungkin. Mereka meroadmap itu bisnisnya itu termasuk semua bisnisnya dimanapun. Karena akuisisinya nggak nanggung-nanggung 98%. Lah kalau cuma punya saham cuma 10% ya mungkin itu buat mainan jajanan aja. Tapi kan ini punya 98%. Mosok akuisisi 98% cuma mainan iseng-iseng kan nggak mungkin. Pasti kalau induknya itu roadmap ke digital tentu termasuk Bank Bangkok di Indonesia dalam hal ini BNRI juga akan roadmap ke sana. Ya, sebenarnya ada banyak ya yang teman-teman bisa baca, banyak sekali ya, banyak sekali teman-teman bisa baca. Ini, nah contoh ini ya, contoh ini, nah ini ya, contoh. Thailand Big Bang sinking billion into digital transformation. Jadi di Thailand sana juga sama seperti Indonesia, bank-bank sinking billion. Sinking itu semacam sinking fund ya. Jadi apa ya? Menganggarkan khusus gitu. Nggak ngotak-ngatik dari anggaran-anggaran lain, billion ya, billion untuk transformasi digital. Oke, gitu ya. Kalau billion rupiah mungkin berapa? Mungkin ini kalau billion dolar ya, nilai ini uangnya besar ya. Jadi sama ini, ya beberapa bank di sana, bank-bank besar termasuk Bank Bangkok nih, Bank Bangkok BBL ini ya. Bangkok Bank. Said its transformation was being led by a threefold strategy of digitalization. Nah, ya. Kemudian ini ada juga Bank Bangkok Progressive Digital Roadmap. Nah, ini
Thai Financial Service Provider outlines several digital initiative in early 2021 ya. Bangkok Bank is progressing its roadmap to create digital experiences connecting online offline platform. Nah, ini lihat ya. Bahkan di sana sendiri Bank Bangkok itu, nah ini mereka sudah nih. Ini menarik juga nih, in early Maret Bank Bangkok join Gojek to develop bill payment two-way to provide top-up option for GoPay's e-wallet. Ya, mereka juga kerjasama dengan GoPay ya, GoPay dan lain sebagainya lah. Kira-kira mereka memang roadmap-nya ke arah sana. Ya, tentu sekali lagi saya bilang ini juga bukan roadmap iseng-iseng ya, bahwa dia beli bank BNLI di Indonesia juga bukan iseng gitu. Tentu roadmap ini akan dibawa ke sini juga untuk membesarkan bisnis dia di Indonesia melalui BNLI. Oke, ini ada juga di sini teman-teman bisa baca ya, how Bangkok Bank delivered personal banking at speed. Ya. Nah, intinya apa? Intinya di sana Bank Bangkok sana sedang membangun gila-gilaan roadmap mereka ya ke digitalization itu sangat serius. Ya. Ini juga sudah cukup lama sebenarnya ya. Bangkok Bank ya on a new relic to manage explosive growth in demand for mobile and digital banking. Oke. Nah, ini sebenarnya ini sudah cukup lama nih, bahkan sebelum akuisisi nih ya, sebentar ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, teman-teman kalau apa namanya mau baca-baca lagi ya, sebenarnya dulu waktu awal-awal akuisisi, sebenarnya apa sih yang menarik? Nah ini ya, alasan Bank Bangkok akuisisi Bank Permata itu apa sih kepincut digital? Ini teman-teman bisa baca-baca lagi ya, jejak digital ini tahun-tahun kemarin awal-awal mau akuisisi, sebenarnya apa sih? Justru Bank Bangkok memang kepincut mau besarkan bisnis digital banking mereka di Indonesia. Dan ada story seperti ini, lalu sekarang ada right issue 10 triliun. Nah ini buat saya inilah alasan yang cukup kuat saya kenapa RI ini sangat menarik. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itulah kenapa harus BNLI. Nah itu dari stories, kemudian dari angka-angka sekarang kita lihat. Saya sekilas saja, karena sekali lagi materi yang saya sampaikan di sini bukan materi untuk investasi di BNLI, bukan. Materi kali ini adalah materi untuk memanfaatkan right issue. Kita cari cuan di right issue lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekilas-kilas saja, kalau nanti teman-teman mau misal mempertimbangkan untuk long run di BNLI, tentu teman-teman harus analisa lebih dalam lagi. Tapi kenapa harus BNLI untuk right issue yang menarik? Salah satunya ya ini, bahwa di kuartal 1 sudah kelihatan sekali ya pendapatan bunga dan syariah bersihnya naik dari 1,5 triliun, ini dalam jutaan rupiah, naik menjadi 1,9 triliun. Jadi kuartal 1 dari kuartal ke kuartal 1 kemarin kemungkinan masih di bawah Astra ya. Masih punya Astra. Kebetulan kuartal 1 itu sebenarnya belum kena COVID ya. Itu belum kena COVID karena COVID-nya tuh ya relatively masih di awal-awal Maret. Ya masih sebulan kena COVID lah. 1,5 pendapatannya naik menjadi 1,9. Buat saya ini pencapaian yang bagus ya, yang bagus. Tentu naik. Saya tidak expert di bisnis banking, tapi at least feel investor saya selama ini ya saya lihat bagaimana pertumbuhan dia dan dia memang benar-benar tumbuh. Ya, kemudian nah di sini juga terlihat bahwa beban operasional dia turun justru dari 1,6 dari 1,79 menjadi 1,6. Yang paling kelihatan memang kerugian penurunan nilai aset keuangan. Ini semacam pencadangan lah, kira-kira begitu ya. Ini pencadangan aja, pencadangan. Kuartal 1 kemarin dicadangkan sekitar 600-an miliar, tahun ini 440 miliar ya, penurunan dari sini. So, buat saya tetap mereka tumbuh bagus, ada progres lah. Pemindahan pengendali ini ada progres. Tentu ada hal-hal yang dikerjakan oleh Bangkok Bank sebagai induk dan itu berhasil ya, mencetak. Tahun kemarin laba bersihnya hanya 1 miliar. Ya anjlok sekali dibandingkan 2019. Tahun ini bangkit lagi. Dari laba hanya 1 miliar menjadi hampir 500 miliar. Tentu ini lompatan ya, lompatan kinerja. Nah, inilah sekali lagi yang menguatkan saya kenapa harus BNLI. Kenapa RI-nya ini menarik lah, kira-kira begitu ya.
Oke, ini catatan penting. Semua data di atas memberikan pertimbangan bagi saya bahwa right issue BNLI menarik dan ada potensi cuan yang bisa didapat. Jadi pertimbangan-pertimbangan tadi ya, nah kalau angka-angka detail stories tadi sekali lagi itu untuk mengantisipasi kebegoan-kebegoan yang terjadi gitu ya. Udah dikasih tahu-tahu masih nyangkut dan bilangnya terakhir-terakhir saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya greedy, saya pikir begini begitu. Nah, kebegoan-kebegoan itu diantisipasi lah oleh ini. Ya, semoga kalau masih bego juga, masih nyungsep juga, eh, nggak mau CL apa segala macam gitu ya, masih bingung-bingung, at least Anda nyangkutnya di bank yang jelas gitu ya. Oke. Nah, sekarang jadwal RI BNLI. Oke, sekarang jadwal RI-nya ya, jadwal RI-nya. Rapat umum pegang saham sudah selesai, so kita sekarang posisi ada di tanggal 7. Tanggal 7 berarti kita sudah lompat ke posisi ini nih. Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD atau disebutnya cum rate atau cum date. Kalau cum date itu dividen biasanya. Kalau RI itu cum rate. Ya mirip-mirip lah. Teman-teman biasanya sebutnya malah cum date, cum gitu. Tanggal 8 Juli. Tanggal-tanggal pentingnya teman-teman hanya ini aja nih 8 Juli. Teman-teman catat tanggal-tanggal pentingnya ya. Cum date 8 Juli. Tentu ex date-nya itu biasanya 1 hari bursa setelah cum date. Kalau cum date-nya hari Jumat berarti Sabtu, Minggu enggak dihitung langsung Senin gitu ya. Karena ini kebetulan cum date-nya besok hari Kamis, maka ex date-nya hari Jumat tanggal 9. 8 dan 9 ini aja yang penting. Lalu tanggal distribusi HMETD tanggal 13. Lalu tanggal perdagangan pelaksanaan dan pembayaran. Jadi 14 sampai 21. Jadi 8, 9, 13, 14, 21. Dah ini aja cukup. Ini tok yang perlu teman-teman ingat, yang lain tidak perlu ya. Ini yang paling penting. Nanti saya jelaskan itu apa, ya. Nanti sebenarnya nanti di bawah ya pada slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Tapi ini singkat saja sebenarnya nggak apa-apa. Cum date itu gini teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut RI, istilahnya teman-teman tuh ikut RI gini ya. Ikut RI itu berarti teman-teman beli sahamnya, nanti teman-teman mendapatkan hak atau mendapatkan HMETD, mendapatkan hak untuk atau kalau waktu video SL1 saya sebut sebagai kupon. Nanti kodenya BNLI strip R. Nah, itu teman-teman harus pegang sahamnya sampai penutupan tanggal 8, sampai cum date. Jadi sampai penutupan tanggal 8 teman-teman simpen. Besoknya tanggal 9 ex date teman-teman sudah boleh jual. Ini sudah aman, sudah pasti dapat. Semua terkait RI BNLI. Nah, ini hal-hal terkait RI BNLI saya dapatkan dari prospektusnya. Nanti teman-teman yang mau dapatkan prospektusnya, teman-teman bisa join ke Telegram saya tadi, yo, @demokrasi saham channel dan diskusi @demokrasi saham group. Oke, semua terkait RI BNLI. Paling penting pertama, mereka sudah lakukan apa? Mereka sudah minta persetujuan pemegang saham dalam RUPS dan pemegang saham bahkan menyetujui 88 miliar lembar. Yang disetujui dalam RUPS 88 miliar lembar. Ini besar sekali. Padahal sahamnya si BNLI saat ini kalau nggak salah cuma 27 lembar. Artinya beberapa kali dari saham existing itu disetujui untuk dikeluarkan. Kalau mau ya, artinya begitu ya. Jadi RUPS sudah menyetujui, kemudian semua terkait RI-nya ini. Dan dari hasil persetujuan ini, maka direksi atas nama perseroan mengeksekusi, mengexercise proses put ini, penawaran umum ini ya, sebanyak 8 miliar, 1 sekian ya. Jadi yang dikeluarkan dalam RI kali ini cuma 8,1 miliar ya. Ini nilai nominal ignore saja. Rasionya 400.000 lama dapat 116.000 baru. Oke. Harga tebusnya 1.347. Ini harga tebusnya ya. Ini rasionya, nanti hitungnya terakhir ya. Ini harga tebus juga. Jadi teman-teman, BNLI R itu teman-teman bisa jadikan induk. Caranya ditebus, biaya tebusnya per lembar ini. Oke ya. Angka penting kedua adalah uang yang target BNLI mendapatkan dana dari RI ini sebesar 10.962 miliar. 10.962 miliar. Oke, catat ya. Oke, ini semua tentang BNLI lagi. Yang paling penting lagi adalah sudah ada
pernyataan kesanggupan dari Bangkok Bank tertanggal 20 April. Bangkok Bank menyatakan dan menjamin bahwa Bangkok Bank akan melaksanakan seluruh MTD. Ya, jadi teman-teman perlu tahu Bangkok Bank itu sudah pegang 98% dari sahamnya BNLI. Kalau dia sudah sanggup, artinya 98% RI sudah ditebus. Artinya ini RI sudah pasti berhasil. Dan RI ini dipastikan berhasil, mereka juga maunya RI ini beres. Nah, berapa dana dari Bank Bangkok? 98% itu nih, 10,821. 10 triliun 821. Artinya Bank Bangkok setor segini nih ya. Mereka bahkan sudah setor nih 10,821 triliun. Padahal total dananya 10,962. Artinya masih ada sisa ya, sisa sekitar 140 miliar ya. Nah, 140 miliar itu siapa? Nah, 140 miliar itulah yang ditargetkan bisa diterima oleh BNLI dari investor publik. Kenapa? Karena ini teman-teman baca yang poin kedua. Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagiannya oleh masyarakat, artinya sisanya ya 140 miliar itu tidak diambil oleh masyarakat, maksudnya nggak ada yang tebus, maka Bangkok Bank hanya akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya. Oke, jadi Bangkok Bank nggak mau tebus yang 140 miliar. Jadi BNLI harus mikir gimana nih supaya 140 miliar ditebus oleh publik. Karena kan memang mereka targetnya 10,9 triliun begitu ya untuk modal kerja, untuk penguatan bisnis. Oke, nah, ini saya lewati dulu, nanti saya balik lagi ya. Nah, jadi dari beberapa hal tadi ya terkait dengan RI-nya tadi, ada potensi yang saya baca. Pertama, pengendali sudah menyetorkan dana RI sebesar jatah mereka. Itu dananya sudah disetor ya. Di sini sudah ada catatan loh teman-teman. Nih ya. Sudah disetor pencatatan dana setoran modal additional tier 1 sebagai modal inti utama CET1 ya. Jadi ini uangnya sudah ada ya, sudah disetor. Pengendali sudah menyetorkan dana RI sebesar jatah mereka. Tidak ada alasan RI Gagar terbengkalai karena pembeli siaga 98% oleh pengendali. Jadi pengendalinya sudah jadi pembeli siaganya dia. Jadi ini aman RI ini ya. Yang kedua, masih ada sisa dana around 140 miliar yang harus didapatkan dari RI ini agar berhasil. So, untuk kepentingan di atas, poin nomor 2 maksud saya ya, termasuk kepentingan 10 triliun 900 sekian miliar rupiah itu, ada potensi buat saya, menurut saya, ini seperti yang saya dapatkan di Excel dulu, potensi harga induk harusnya naik. Kenapa harga induk naik pasca exit? Supaya publik juga tertarik dengan right issue ini gitu loh. Nah kalau nanti harga induknya atau harga saham BNLI-nya lemes, nggak naik, publik udah males, ngapain ini tebus. Kalau pada saat right issue ini naik, ada hal menarik di saham utamanya, biasanya yang saya alami di right issue, ini beres nih right issue, kemungkinan suksesnya ya sangat tinggi lah, kan tinggal 140 miliar saja. Nah potensi inilah yang menurut saya RI ini menarik. So sekarang kita bahas ya, simulasinya. Simulasi saya sampaikan. Harga market penutupan hari ini saya lihat, nah ini ya BNLI 3170. Ya, BNLI 3170 penutupan hari ini. So, artinya besok waktu pembukaan kan harganya 3170 dong. Nah, di hari 3170, oke, sampai sore. Sore penutupan di berapa? Gitu kan. Saya bikin simulasi. Besok sore penutupan di let's say di 3350 atau naik sekitar 6% lah ya. Di sini saya bikin simulasi. Simulasi ini saya bikin apa? Supaya kan besok harga kan pasti bergerak ya, dan saya masih optimis besok BNLI akan tetap naik gitu, kira-kira naiknya tidak usah besar-besar, dari 3170 ke 3350 tuh around sekitar cuma 6%. Oke. Let's say misal besok penutupan ke 3350. Oke. Jadi sebelum RI, besok kan tanggal 8 ya. Saya sampaikan itu maksudnya sebelum RI. Harga marketnya 3350, ini jumlah saham existing, ini market cap existing. Oke. Ini saham put atau saham RI. Oke ya. Harga tebusnya sekian ya. Jumlah saham sekian, ini dari mana? Dari prospektus. Ini harga tebus. Ini market cap. Jadi ini saham tambahannya segini. Kan tadi total dana yang diminta kan 10,962 ya. Total target dananya ya. Nah,
saham sebelum RI dan saham hasil put ini saya jadikan satu, itu menjadi harga teoritis atau BNLI pasca RI. Market cap-nya menjadi 103, jumlah sahamnya menjadi 35 miliar lembar, harga teoritis 2896. Apa Mas AS harga teoritis? Teman-teman bisa baca di Google, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar terlalu lama. Kira-kira harga teoritis itu adalah harga bentukan dari saham sebelum RI atau saham existing ditambahkan dengan saham hasil right issue, saham barunya dilebur menjadi satu, dihitung ulang, itu namanya ada harga teoritis. Teman-teman bisa Google, bisa masuk ke websitenya BEI kalau nggak salah, ada juga di IDX penjelasan apa itu harga teoritis. Nah, harga teoritis itu teman-teman diaplikasikan pada saat X date. Jadi nanti teman-teman, nih misal ya, ini kan simulasi nih ya. Misal besok penutupan sore hari tanggal 8, BNL itu harganya 3350, maka pada tanggal 9 nih ya, X-Rite namanya, X-Rite, pada saat X-Rite tanggal 9 harga BNLI langsung otomatis teman-teman berubah, sudah bukan 3350, harganya menjadi ke harga teoritis yaitu 2896. Loh, Mas S langsung rugi besar dong. Induknya iya, tapi sebenarnya teman-teman nggak rugi. Proses teoritis turun itulah yang namanya dilution, itu mendilusi. Jadi semua pemilik itu akan terdilusi dulu pada saat itu. Kenapa? Lah karena kan dia belum punya saham tambahan kan, makanya terdilusi. Nanti kalau dia sudah ada saham tambahan, sebenarnya itu normal-normal saja. Nah, contoh ya, ini contoh. Contoh, misal Anda belinya sore hari pas penutupan, harga 3350, Anda belinya 300 lot. 300 lot. Oke. Modal Anda 100 juta 500 ribu. Lalu, karena Anda punya 300 lot pada tanggal 8 sampai tanggal 9, maka Anda nanti akan mendapatkan R, hitungan saya. R Anda tuh dapatnya 87 lot. 87 lot. BNLIR. Nah, kayak gini nih. Nih. Kayak gini nih tuh, BNLIR. Nanti ada BNLIR gini di portonya teman-teman. Jumlahnya 87 lot kalau punya 300. Kalau punya 500 tinggal dikalikan saja. Nanti file Excel-nya ini saya share ke Demokrasi Saham Channel. Teman-teman silahkan ambil download bebas, free buat belajar. Tinggal diganti-ganti aja nih. Ini sudah ada rumus-rumusnya, ya. Nah, contoh misalnya, skenario X-Rite. Ini skenario pada saat X-Rite. Oke, harga teoritis 289. Kan harganya langsung turun ya. Duitnya teman-teman rugi nggak? Kita hitung ya. Nilai BNLI, nilainya teman-teman dari 100 juta tinggal 86 juta. Turun kan? Minus kan? Tapi teman-teman punya namanya BNLIR nih. BNLIR jumlahnya 87 lot. Ini ada harganya loh. Harganya berapa? Harganya ini 1549. Pasti ini Mas S. Kalau harga teoritisnya segini, RI-nya udah pasti segini. Ini misalnya harga teoritis ini bertahan gitu ya. Saat tanggal 9, nanti 10, 11, sampai tanggal BNLI R2 muncul di Porto, kalau harga induk, harga BNLI masih 2896 nggak bergerak, harga R-nya pasti segini. Karena harga R itu, rumusnya adalah harga induk dikurangi dengan harga tebus. Kira-kira begitu. Nah, BNLIR ini nilai di porto teman-teman, ya, nilai di porto teman-teman 13 jutaan sekian. Jadi nilai uangnya tuh 10362. Ya, cuman minus sedikit aja. Sebenarnya ini nggak minus. Ini kenapa minus? Karena jumlah R yang Anda dapatkan ini kan ada rasio ya. Ini ada pecahannya. Jadi ini saya bulatkan ke bawah. Jadi ada R yang hilang. Karena dia outlot ya, dia nggak sampai 100 lot. Jadi cuma beberapa lembar, makanya itu saya tidak hitung. Sebenarnya ini BEP. Ya. Jadi kalau teman-teman sahamnya itu turun ke harga teoritis, itu teman-teman nggak rugi. Pasti kalau teman-teman hitung tuh BEP loh. Karena ada nilai saham, teman-teman memang turun. Itu langsung dikompensasi dengan nilai R-nya atau nilai HMETD-nya. Itu nilainya pasti 100.500.000 kalau bisa dihitung full gitu ya. Pasti nilainya sama. Nah, yang menjadi bahan atau pokok-pokok analisa kita adalah Mas HS setelah X-Rite
harga induk bakal naik atau bakal turun? Itu yang paling penting. Nah, untuk itu dari yang panjang lebar saya jelaskan tadi ya, termasuk bahwa ini nih, termasuk ini juga nih. Termasuk ini. Nah, menurut saya harga induknya naik kenapa? Lah, kalau turun gagal ini. Orang pada nggak tebus lah. Tapi nanti pengendali tebus. Pengendali udah nggak tebus kok. Sudah menyatakan dia kalau masyarakat nggak tebus, gue udah nggak tebus lagi loh. Gue udah tebus segini. Jatahku 98% sudah 10,8 triliun. 140 biar publik yang tebus. Ya, kalau publik tebus, hajar ke atas induknya. Nah, menurut saya, skenario. Nah, tapi saya tetap kasih skenarionya ada 3 teman-teman. Ya, ada 3 supaya teman-teman nggak bilang saya pom-pom. Ya, supaya teman-teman otaknya berpikir. Ya, supaya teman-teman nggak disuapin. Teman-teman berpikir kira-kira skenarionya buat saya optimis, pesimis, atau worst case, atau jelek, atau bagaimana. Teman-teman tinggal hitung aja sendiri di sini. Kalau saya optimis. Kalau Anda, terserah, silakan pilih sendiri. Optimis, misal harganya balik lagi ke 3350, nggak usah tinggi-tinggi. Induknya ditarik lagi ke 3350. Apa yang terjadi? Nih, sudah ada hitungannya juga di sini. Optimis ya. Maka induk modal saya kembali lagi, udah induk saya. 100.500.000. Udah BEP, saya dapat BNLI gratis senilai 17 juta. Berarti saya cuan 17 juta atau 17%. Saya ada pesimisnya. Pesimisnya tetap naik, tapi naiknya tipis saja. Dari 2896 naik tipis lah. Naik kira-kira cuman berapa persen ini ya gitu ya. Nah, ini sudah ada semua. Ya, sudah ada semua pesimis. Masih ada cuan. Kalau worst case-nya nggak bergerak. Atau worst case-nya koreksinya ke berapa saya nggak tahu. Misal ini sahamnya nggak bergerak ya BEP saja. Gitu ya. Kira-kira begitu ya. Mas AS, bagaimana kalau harganya ARB terus? Ya saya nggak tahu. Ini market. Bisa saja kalau ada yang guyur ARB terus bisa saja. Kalau bisa saja BNLIR harganya 1 dong. Boleh aja tuh harga 1. Kalau BNLIR harga 1, BNLIR harga 1, saya jual saham-saham saya borong tuh harga 1, saya tebus. Beneran saya tebus, saya hajar, saya tebus. Sama SL dulu juga begitu. Hari kedua kalau nggak salah diguyur induknya, R-nya sampai harga 1. Nggak sampai harga 1. Saya beli tuh harga 2 sampai harga 4 sampai harga 5 kalau nggak salah. Tapi yang paling banyak saya beli harga 2. Kalau sampai ke harga 1 saya hajar udah ini BNLIR. Saya beli semua. Kan tinggal 2%, tinggal dikit lagi nih. Gitu. Kalau ke harga 1 ya. Cuman kan saya nggak tahu apakah ke harga 1 apa enggak. Kira-kira begitu ya. Oke, ini nanti teman-teman tinggal hitung-hitung sendiri ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang Q&A ya. Q&A ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Saya jawab saja di sini ya. Q&A RI BNLI. Pertama, bagaimana caranya mendapatkan BNLIR? Jawaban saya, Anda harus beli BNLI dan hold sampai tanggal 9 Juli pagi hari. Jadi sampai tanggal 9 Juli pagi hari teman-teman harus hold. Tanggal 8 jangan jual sampai 9 hari pagi. Jual di tanggal 9 sudah aman. Teman-teman nggak usah mikir, pokoknya tanggal 9 mau jual sudah aman. Nanti BNLIR-nya akan muncul otomatis pada tanggal berapa tadi? 13. Oke? Kedua, apakah harga saham BNLI akan turun di tanggal 9 Juli? Iya benar, pasti turun. Turun ke harga teoritis. Bisa lihat simulasi tadi, harga teoritis bisa dihitung subjek to penutupan tanggal 8 Juli. Jadi harga teoritisnya berapa itu, subjek to ya, ke tanggal penutupan tanggal 8 Juli. Tinggal tanggal 8 Juli besok penutupan di berapa, teoritisnya bisa kita hitung. 3, setelah mendapatkan BNLIR, harus saya apakan Mas AS? Bisa dijual. Bisa dijual langsung. BNLIR tuh kayak saham ada harganya, bisa dijual belikan. Tapi pertama pastikan OLT mendukung. Bisa ya pastikan OLT mendukung untuk jual beli. Karena ada beberapa OLT sekuritas yang nggak bisa jual beli R loh. Itu teman-teman pastikan tuh ya. Ada sekuritas baru tuh, apa tuh namanya tuh saya lupa itu ya, yang bukan jenius apa ajaib atau apalah itu dulu banyak yang komplain nggak bisa. Sekarang pastikan kalau itu nggak bisa repot ya teman-teman jangan ikut-ikutan begini nanti malah merugikan. Selain bisa dijual, R ini juga bisa ditebus menjadi BNLI. Nah, ini lihat ya, BNLI ini ada strip R-nya ini, BNLI ini bisa dijadikan saham dengan biaya 1347 per lembar tadi saya sampaikan ya.
teman-teman harus siapkan uang cash, dihitung. Saya punya berapa lot BNLI R, kalau mau saya jadikan BNLI berarti harus saya siapkan uangnya berapa. Simpelnya teman-teman, kalau teman-teman punya BNLI R, artinya teman-teman punya hak membeli saham BNLI seharga 1.347. Lah, sekarang aja harga BNLI 3 ribuan, mosok beli selembar 1.300, nggak berani. Makanya kalau BNLI yang diguyur ke harga 1, saya borong. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menebusnya bisa hubungi sales sekuritas masing-masing. Oke, nomor 4. Apakah saya bisa membeli BNLI R tanpa harus memiliki BNLI sebelumnya, Mas AS? Jawaban saya bisa. BNLI R itu itu akan diperdagangkan di BI tanggal 14 sampai 21. Jadi di tanggal 14 sampai 21 itu BNLI R tuh ada tuh di running trade, ada BNLI R jual beli. Teman-teman bisa beli. Belinya kayak apa? Sama kayak saham biasa. Tadi kan jual, sekarang beli sama. Sekali lagi pastikan OLT-nya mendukung. Nomor 5, Mas S, apakah membeli BNLI pada tanggal 9 Juli dan seterusnya tetap mendapatkan BNLI? Tidak, jangan salah ya. Sudah nggak dapet. Nah, ini kadang nih ada nih kebegoan lagi, ada ini. Dulu juga gitu ACSTR tuh. Sudah dijelaskan detail, ini kumdate, ex-date, tetap aja di ex-date beli. Kok nggak dapet R? Lah kamu bego. Ya. Ini, nah jadi saya kadang-kadang, nah untuk mengantisipasi itu, ini saya jelaskan lagi ya. Kalau Anda beli tanggal 9 dan seterusnya udah nggak dapat Mas, Mbak, Bu, Pak. Ya, catat baik-baik ya. Nomor 6. Apakah saya bisa mendapatkan BNI jika mempunyai BNI 10 lot, Mas? Tetap dapat. Mau 10 lot tetap dapat. Tapi minimal belinya tuh kalau nggak salah 4 lot. Kalau 3 lot udah nggak dapat. Ya, 4 lot masih dapat. Ke atas dapat sesuai dengan rasio nanti dihitung. Pakai simulasi, pakai file Excel saya tadi ya. Nomor 7. Kapan BNI R saya dapatkan setelah saya hold sampai dengan tanggal 9 Juli. Sesuai jadwal tanggal 13. Ya teman-teman nggak usah khawatir. Kalau belum muncul tanggal 9, 10, 11 nggak muncul. Tanggal 13 pasti muncul. Kalau belum muncul hubungi sekuritas segera. Harusnya muncul. Kadang-kadang munculnya tanggal 13 sore. Kadang-kadang sore itu baru muncul. Mungkin pagi belum muncul. Tapi harusnya sore udah muncul. Ya telat-telatnya kalau sekuritasnya tuh kurang cepet ya prosesnya. 14 pagi harus muncul. Kalau 14 pagi nggak muncul, protes segera. Ada kesalahan itu. Oke, seperti itu ya. Nah, Mas S, ada strategi lain nggak? Ada. Nah, ada nih. Pertama, jika teman-teman takut harga BNLI drop ke harga teoritis, ada beberapa orang yang takut ikut RI. Wah, Mas S, nanti ke harga teoritis langsung rugi ya? Iya. Nah, kalau teman-teman takut, jangan ikut RI. Jangan beli tanggal 8. Beli aja di tanggal 9. Kan tanggal 9 harganya drop kan? Dan kalau skenario optimis itu Indo ditarik lagi kan, beli aja pada waktu itu, tanggal 9 waktu drop. Kan enak kan, sudah tidak ada risiko harga teoritis. Nah, itu strategi lain bisa seperti itu. Teman-teman saya juga sebenarnya seperti itu ya. Belinya pada saat ex-date atau ex-right. Nomor 2, kalau nggak mau lagi, bisa beli BNLI R. Ya, tinggal beli BNLI R. Ya, nggak usah beli Indo. Nanti pada saat BNLI R tanggal 14 sampai 21, beli aja tuh R-nya. Ya, biasanya hari-hari pertama, syukur-syukur hari pertama tuh masih ada harga murah, beli di situ. Nanti naik, lumayan bisa dijual juga, bisa gain juga ya. Nah, nomor 3, seperti EXCLR yang saya dapatkan dulu, jika BNLI R diguyur sampai di bawah harga 10, misal, kita nggak tahu apakah situ ya, misal, ada kesempatan beli murah di sini. Oke teman-teman, kira-kira begitu ya, itu strategi lain. Oke, ini cerita saya tentang RI. Ini karena ada peluang saya ceritakan. Sekali lagi ada risikonya ya, RI yang nggak ngerti, jangan coba-coba ya, pelajari dulu, belajar dulu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat selalu, sukses selalu, dan cuan selalu untuk Anda semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.